Halo Krusdubers, kalian lagi nonton ditemenin sama Arjuna nih. Banyak cerita yang beredar kalau awal mula terciptanya kucing adalah ketika Nabi Nuh alaihissalam membawa hewan-hewan ke dalam kapalnya. Di situ banyak tikus yang ribut bikin onar. Terus ada singa yang bersin, lalu keluarlah kucing sepasang. Jadi ketika si singa haciu, bukan keluar ingus atau upil, malah keluar kucing. Ngeong. Tapi ini bukan sejarah sih, melainkan cuma cerita yang dibuat untuk anak-anak. Sudah banyak orang yang tahu sekitar 3000 tahun yang lalu di peradaban Mesir kuno si upil singa ini maksudnya kucing bukanlah hewan biasa. Bisa dibilang kucing dihormati dan dianggap suci oleh bangsa Mesir. Tapi ada sebuah fakta yang mengejutkan kalau tim peneliti dari University of Aberdeen melakukan mikroscan pada kucing Mesir yang telah dimumikan. Menurut mereka mumi kucing tersebut masih berusia 5 bulan. Naasnya terdapat patahan di sekitar leher mumi kucing yang menunjukkan bahwa kematiannya akibat dicekik. Anak kucing malang tersebut mati dicekik sebelum dimumifikasi atau dibungkus sedemikian rupa menjadi mumi. Waduh, kenapa dicekik ya? Ya, saya tidak tahu. Jangan tanya saya, karena cuma segitu aja faktanya. Ya kali aja itu kucing untuk persembahan dewa-dewa. Oke, kita lanjut ke fakta-fakta berikutnya yang bakal bikin kalian keheranan kejang-kejang betapa misteriusnya perilaku kucing-kucing ini. Banyak pemilik kucing yang bilang kalau tadi malam kucingnya nggak kemana-mana. Ya paling mampir ke warung pecel lele doang ya. Tapi apakah benar seperti itu? Sebuah tim di Central Tableland Local and Service di Australia memutuskan untuk mencari tahu kehidupan kucing di malam hari. Ada sekitar 24 kucing yang dipasang alat GPS selama 10 hari. Tapi hanya 14 saja yang kembali masih membawa GPS-nya. Seperti yang ditunjukkan pada peta, beberapa kucing ini berkeliaran jauh ke dalam semak belukar atau melihat-lihat rumah lain di lingkungan itu. Yang bener aja cing, masa sampai masuk ke hutan-hutan begitu? Di beberapa daerah, ada beberapa mitos yang sangat menyeramkan, di mana jika mendengar kucing ingin kawin malam-malam, tetapi dia sedang sendirian, bisa jadi ia tengah menyampaikan pertanda kematian di sekitar rumah yang dikelilingnya. Ya, itu di Indonesia sih. Kalau di luar negeri, ternyata itu bukan cuma mitos. Kita tidak boleh meremehkan kecerdasan kucing. Seekor kucing hitam putih bernama Oscar ternyata lebih handal daripada kebanyakan dokter dalam hal memprediksi kapan pasien yang sakit parah akan meninggal dunia. Kisah ini muncul di jurnal The New England Journal of Medicine pada musim panas 2007. Kucing ini hanya mau mendusel-dusel ke 50 pasien dan semua pasien tadi meninggal dunia tak lama kemudian. Banyak orang yang menganggap anjing lebih cerdas dari kucing, namun hasil penelitian dari Jepang menunjukkan bahwa kucing dan anjing ternyata memiliki kepintaran yang sama. Sebagian kucing bahkan bisa mengingat tempat yang sudah lama sekali nggak didatanginya. Inilah sebabnya kenapa ada kucing yang akan kembali ke tempat tinggalnya meskipun kita sudah membawanya pergi jauh. Kemampuan navigasi yang muncul ini akibat rasa sensitif yang dimiliki kucing terhadap magnet bumi, sehingga ingatan kucing akan selalu diarahkan ke tempat yang pernah mereka datangi. Jika kalian kehilangan kucing dan takutnya kucing kalian itu nyasar ke rumah janda atau kembang desa, ini ada trik dari orang Jepang yang ketika kucingnya nggak pulang-pulang. Akun Twitter Charlie0816 pernah posting triknya nih, coba dibaca aja kalau bisa. Jadi artinya kucing saya menghilang 2 hari yang lalu dan tidak kembali. Tapi seseorang di Twitter berbicara dengan kucing lain di lingkungan itu dan berkata kepada mereka, jika Anda melihat kucing saya, tolong katakan padanya untuk pulang. Pesan nama kucing. Ya entah kebetulan atau memang manjur, keesokan harinya kucing kesayangannya ini udah ada di depan rumah. Wow, ternyata nggak cuma dia aja. Di kolom komentarnya banyak orang yang juga berhasil pakai cara itu. Mengherankan bukan? Berbeda dengan anjing yang kebanyakan dipelihara oleh manusia, kucing walaupun ada atau tidak ada manusia, dia tetap ada dan banyak berkeliaran mulai dari daerah kutub yang dingin sampai gurun pasir yang panas. Dan malahan mereka ini suka ngaku-ngaku jadi hewan peliharaan, kayak maksa gitu buat diadopsi. Oke, kita mundur ke sejarah penjinakan kucing.
Penelitian yang diterbitkan di jurnal Nature Ecology and Evolution dari hasil pemeriksaan DNA diperkirakan hewan imut penuh bulu ini mulai dijinakan manusia sekitar 9.000 tahun lalu di peradaban Mesir kuno. Upaya pertama dimulai pada masa revolusi agraris ketika manusia memulai budaya cocok tanam di kawasan timur dekat. Kucing liar ini dipelihara dan diternakan oleh manusia masa itu karena efektif membunuh tikus yang kerap menjadikan hama tanaman pangan seperti gandum. Setelah itu ada pelaut Viking juga sering membawa kucing untuk mengusir tikus dari dek dan kargo kapal mereka. Yang unik ditemukan bahwa dulu kucingnya nggak ada yang belang-belang, jadi masih polosan gitu. Belang-belang baru muncul di tubuh kucing pada abad ke-14 dari hasil perkawinan silang. Nggak cuma dapat belang-belang doang, perkawinan silang itu juga menghasilkan bentuk varian kucing lucu seperti Persia atau Angora. Kucing punya 9 nyawa merupakan istilah yang muncul bukan tanpa alasan. Nah, biar nggak simpang siur dan mengaitkannya dengan mitos, para peneliti pun melakukan penelitian. Ya iyalah, namanya juga peneliti. Seperti yang dirangkum dalam video di channel Fox pada tahun 1894, seorang ilmuwan Prancis menggunakan kamera untuk memecahkan masalah fisika. Video hasilnya sih cuma 2 detik yang hanya berisi kucing yang jatuh dan mendarat dengan kakinya walaupun dijatuhkan dalam posisi terbalik. Selanjutnya, video dari Business Insider menjelaskan kalau dulu pernah ada kucing yang jatuh dari lantai 32 di jalanan kota New York. Setelah dokter hewan merawat gigi kucing yang terkelupas dan paru-parunya robek, kucing tersebut dikirim pulang 2 hari kemudian. Wih, hebat juga nih kucing. Sejak dulu, kucing mampu memecah belah umat manusia jadi 2 golongan, yaitu pecinta dan pembenci kucing. Bahkan di beberapa negara, kucing menjadi ancaman serius. Seperti misalnya, pemerintah Australia dikabarkan telah mendeklarasikan perang terhadap kucing liar dan menargetkan mengurangi sebagian besar dari total populasinya, yakni sekitar 2 juta ekor. Di Queensland, Dewan Pemerintahan setempat menawarkan hadiah sebesar $10 Australia atau setara dengan Rp109.000 per ekor kucing liar yang berhasil ditangkap. Dalam video yang diliput oleh Vice, terlihat beberapa orang yang tengah memburu kucing liar di pinggiran pedesaan karena hewan ini dianggap telah membunuh hewan asli Australia. Kucing-kucing yang tertangkap ini kemudian dikuliti untuk dijadikan topi dan tempelan kulkas. Di zaman dulu, pernah ada pembantaian besar-besaran terhadap kucing antara tahun 1346 dan 1353 di Eropa, yaitu ketika terjadinya wabah Black Death. Penyebaran wabah ini bermula dari kutu yang terinfeksi melalui hewan pengerat, termasuk diantaranya tikus dan marmut yang terinfeksi wabah. Setelah tikus mati, kutu menggigit manusia dan menyebarkannya ke orang-orang. Para dokter pada tahun 1300-an itu sama sekali tak tahu apa gerangan penyebab wabah. Akibatnya spekulasi dan tahayul muncul tak terhitung banyaknya. Ada yang menuduh penyebabnya adalah orang seperti kaum Yahudi, pengemis, penderita lepra, dan bahkan biarawan. Yang lebih parah, ada yang menganggap penyebabnya adalah kucing, terutama yang berwarna hitam, karena dianggap jelmaan setan. Dampaknya sejumlah kucing dibantai, dan ini merupakan tindakan fatal yang justru membuat wabah kian gawat. Karena tanpa kucing yang jadi predatornya, populasi tikus-tikus menggila. Hewan pengerat itu beranak pinak tak terkendali, tapi orang-orang Eropa itu tidak sadar dan terus membantai kucing selama 300 tahun. Kucing hitam ternyata tidak hanya terkenal karena mitosnya, tapi pernah ada warga Vietnam yang kemakan berita hoax kalau kucing hitam bisa digunakan untuk obat virus corona. Dilansir dari The Sun, kasus ini terungkap saat Noto Dog Meat menerima video yang menunjukkan banyak kucing hitam dibunuh secara keji. Dalam video itu memperlihatkan bagaimana kucing hitam disembelih dan diambil dagingnya. Usai disembelih, kucing itu direbus dengan air panas. Bahkan ada juga kucing lain yang direbus hidup-hidup untuk memudahkan para penjual membersihkan bulu-bulu mereka. Setelah melalui banyak proses, bentuk daging kucing pun jadi mirip seperti dodol Garut. Kemudian daging kucing ini dibungkus pakai plastik menjadi kotak-kotak yang siap dijual.
Perilaku orang-orang di internet kadang memang membuat kita mengelus dada ya, tapi itu semua tergantung dari kita yang menyikapinya. Seperti misalnya pernah ada beberapa meme yang beredar tentang pertanyaan apakah kucing itu benda cair. Orang-orang biasa hanya menganggap ini adalah sebuah guyonan yang tidak ada ilmunya, tapi tidak untuk seorang Marc-Antoine Verdin, seorang fisikawan peneliti di bidang reologi Universitas Paris. Berkat rasa penasarannya ini, studi tentang reologi kucing memenangkan hadiah Nobel 2017 untuk bidang fisika. Menurut ilmu reologi atau aliran materi, kucing mampu beradaptasi dan berperilaku berbeda berdasarkan wadah yang ditempatinya. Kucing secara general super fleksibel karena kucing punya sekitar 51 tulang. Setiap ruas tersambung dengan otot yang menambah fleksibilitas hewan ini. Selain itu, tulang belakangnya dapat berputar 180 derajat ke kanan dan ke kiri. Mereka pun dapat meregangkan tubuh sejauh mungkin dan memampatkannya sekecil mungkin. Jika kepala masuk, maka seluruh tubuhnya pun bisa masuk. Itulah prinsip yang nampaknya dianut oleh kucing-kucing di dunia ini. Berbicara mengenai sains dan kucing, para pemilik kucing bisa bergembira mendengar kabar ini karena memelihara kucing dapat mengurangi stres serta depresi dan menjaga kesehatan jantung. Penelitian dari Journal of Vascular and Interventional Neurology pada 2009 dan University of Minnesota Stroke Institute di Minneapolis menyebutkan bahwa 30-40% orang-orang yang memiliki kucing ternyata lebih sedikit mengalami kematian akibat serangan jantung. Kucing mendengkur pada frekuensi yang sangat spesifik. Ragam frekuensi mendengkur tergantung pada jenis kucing, tetapi versi domestik memiliki dengkuran pada frekuensi 18 hingga 20 Hz. Menurut beberapa penelitian, adalah tingkatan getaran ideal untuk memberi manfaat internal, mulai dari kesehatan jantung, tekanan darah, hingga pertumbuhan tulang. Tak sedikit dari pemilik kucing biasanya tidak menemukan bangkai kucing kecuali bila kucing itu mati tertabrak. Bener nggak? Apa jangan-jangan dia dibawa setan lagi ya? Hal ini dikarenakan kucing punya ritual khusus sebelum mereka mati. Kucing punya kebiasaan bersembunyi menjelang kematiannya. Ia akan mencari tempat yang jauh dari keramaian dan agak tertutup. Hal ini tidak hanya berlaku untuk kucing biasa. Keluarga kucing besar seperti harimau, macan tutul, dan citah juga punya kebiasaan yang sama. Mereka biasanya mencari tempat di balik semak-semak, di dalam got kering atau celah-celah sempit lainnya. Ya, begitulah faktanya. Kemudian kemungkinannya nih, bisa saja sebelum mati kucing ingin bersembunyi sendirian dan tidak ingin terganggu oleh apapun. Misalnya takut ada musuh yang tiba-tiba nyerang padahal kondisinya lagi nggak fit. Atau mungkin dia nggak mau ada orang yang ngerasa sedih melihatnya saat menjemput ajalnya. Apalagi kalau kucing itu adalah binatang kesayangan. Ya begitulah cerita si kucing. Yang nggak suka kucing itu biasanya anjing sih. Maksudnya anjing hewan itu loh. Tapi kadang ada juga sih anjing yang suka kucing.